Nanti di kolom chat atau pakai polling, Mbak? Mbak Fitri? Boleh Ibu, pakai polling nanti saya munculkan ya Ibu. Oke, siap ya. Oke, kita mulai dari sekarang untuk soal yang pertama. Semangat Ibu Bidan. Boleh Ibu untuk um, poll- pollingnya Ibu. Di layar monitor saya nggak muncul pollingnya, Mbak. Oke. Ini Ibu, sebentar ya Bu. Saya ini dulu Bu, bentar. Iya, tidak muncul pollingnya. Oke. Di kolom chat, saya lihat di sini mayoritas menjawab D. Semuanya jawab D ya. Apakah ini memang jawaban yang tepat? Apakah salah? Langsung kita bahas, Mbak. Iya pun bahas saja. Langsung aja dulu ya Bu. Sebentar saya sambil ngebetulkan pollingnya Bu. Saya tunggu ya. Oke, silakan diketik udah ya. Oke. Mayoritas menjawab huruf D, di mana sebanyak 94% menjawab D, dan kejar-kejaran dengan huruf E. Ya, dengan option E. Oke. Masih ada lagi yang belum jawab? Mungkin ada yang berbeda dari Ibu pejuang kom kita pada hari ini. Hanya 2 option aja, Bu. Ada yang belum menjawab nih sepertinya. Oke, kita bahas Mbak Fitri. Boleh Ibu, silakan Ibu. Oke, ya.
Oke, untuk bisa menjawab dengan cepat dan tepat, tentunya kita terfokus kepada soal yang diminta ya. Jadi untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat, kita fokus kepada pertanyaan yang diminta. Jangan soalnya dulu yang dilihat ya. Jangan soalnya dulu, jangan badan soalnya yang dulu yang dilihat. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu adalah langkah awal apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Artinya kalau misalnya ada langkah awal berarti ada langkah selanjutnya. Namun pada hari ini yang ditanyakan adalah langkah awal. Dari sekian banyak opsi yang ada, A, B, C, D, dan E, mana jawaban yang paling tepat dari beberapa opsi yang ada. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat dari kata kunci yang ada di dalam soal, muncul beberapa informasi di mana seorang bayi laki-laki yang pada hari ini dia berumur 5 bulan dengan keluhan sulit bernapas. Nah, kalau kita kaitkan dengan manajemen terpadu balita sakit, di mana si bayi laki-laki ini dia mengalami kesulitan nafas, ya, susah bernafas. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan beberapa informasi penguat atau pendukung terkait dengan kondisi yang alami oleh seorang bayi laki-laki ini, di mana dia mengalami nafas yang berbunyi atau diistilahkan dengan wheezing, ya. Kemudian kata kunci yang utama lagi adanya tarikan dinding dada ke dalam. Nah, itu adalah kunci utama, walaupun memang ada beberapa kata kunci yang lain yang akan mendukung seperti bibir bayinya kering dan kebiruan, ya. Dan kalaupun ada kuat menyusui itu juga terkadang sangat mempengaruhi, ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi yang ada, kita tahu ini mengarah kepada si bayi mengalami pneumonia, ya. Nah, karena kita tahu kalaupun ini terjadi pneumonia, tentunya kalau tidak disegera ditangani, ini tentunya akan berakibat fatal, ya, dan tentunya akan menjadi penyebab utama kematian balita. Nah, seperti yang kita lihat di sini, berbicara mengenai pneumonia, ini merupakan penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri, ya, atau virus, ya. Jadi, namun lebih banyak disebabkan oleh bakteri. Walaupun meski jarang, ya, pneumonia ini bisa disebabkan oleh jamur, namun kondisi ini tentunya bisa dialami oleh siapa saja, tetapi pada usia bayi di bawah 2 tahun, ya, khususnya pada hari ini kita bicara mengenai 5 bulan, tentunya lebih rentan terjadinya pneumonia. Karena apa? Karena dari sistem kekebalan tubuhnya juga masih rentan untuk mengalami beberapa penyakit yang tentu membahayakan jiwa daripada si bayi laki-laki ini. Nah, dengan pneumonia ini tentunya seperti yang disampaikan tadi tidak hanya disebabkan oleh bakteri, virus, kemudian jamur, namun di sini tentunya ditandai dari beberapa gejala seperti yang ada di dalam soal, ya. Misalnya sulit bernafas, kemudian mengeng, ya. Kalau mengeng itu disilakan dengan nafas bayi yang berbunyi, kemudian dengan nafas yang cepat. Kemudian kalaupun pada akhirnya nanti pneumonia ini sudah dikatakan parah, maka nanti akan diikuti dengan keadaan bibir bayi kering dan kebiruan, dan kemudian bisa juga lagi dilihat daripada kuku si bayi yang kemungkinan juga mengalami kebiruan. Nah, hal ini ditandai bahwasanya si bayi laki-laki ini sudah mengalami yang namanya kekurangan oksigen. Jadi dengan adanya beberapa kondisi si bayi terkait dengan tanda-tanda vital yang mengalami suhu tinggi, kemudian sesak nafas, ya, kemudian adanya tarikan dada ke dalam, ya, kalau demam tinggi itu merupakan pertanda bahwasanya dia mengalami infeksi. Kemudian sesak nafas itu dialami karena dia sudah mengalami kesulitan nafas sehingga dia susah mendapatkan pasokan daripada O2-nya itu sendiri. Dan kalaupun berbicara mengenai tarikan dinding dada yang ke dalam, itu justru mengarahkan bahwasanya si bayi memang sudah mengalami kesulitan nafas sehingga merasa tidak nyaman. Kemudian dengan adanya nafas yang berbunyi tadi juga mempengaruhi daripada terjadinya peradangan pada saluran nafas, yang pada hari ini yang kita bicarakan itu adalah pneumonia, ya. Dan kalaupun seandainya bayi mengalami rewel, itu mungkin diakibatkan karena kurangnya oksigen
Dan kemudian kalau pembicara mengenai kebiruan itu terkait dengan kekurangan O2 pada si janin itu sendiri. Nah, berbicara mengenai langkah awal yang paling tepat kalau kita kaitkan dengan MTBS, tentunya kita harus pastikan dulu ya, kita tanya kepada si ibu, kita lihat, kita dengar, kita periksa. Kalau bicara tentang laju pernafasan, kita pastikan dulu apakah laju pernafasannya itu memang cepat, kemudian apakah adanya tarikan dada, itu terlihat di dalam soal, kemudian adanya wheezing, itu terlihat pada nafas bayi yang berbunyi, kemudian diikuti dengan keadaan bayi kering dan kebiruan. Dan pada akhirnya berdasarkan daripada gejala dan tanda dan klasifikasi yang ada di MTBS, maka jawaban yang tepat untuk memberikan langkah awal pada kasus ini adalah dengan memberikan oksigen antara 1 sampai 4,2 liter per menit dengan menggunakan nasal prong ya. Dan kalaupun berbicara mengenai rujukan ya, option A itu juga dilakukan, namun terlebih dahulu kita pastikan stabilisasi daripada si bayi laki-laki ini ya. Jadi terlebih dahulu kita pasang oksigennya dulu, kemudian kita berikan dosis pertama yang sesuai pada keadaan si bayi, kemudian diikuti dengan pengobatan wheezing dan diikuti dengan rujukan segera. Jadi berdasarkan dari jawabannya ada, langkah awal yang paling tepat itu adalah dengan memasang oksigen dengan nasal prong. Berarti jawabannya adalah D. Selamat Ibu Bidan kepada Ibu Bidan yang bisa menjawab dengan benar. Ya, jadi jawabannya itu adalah D. Seperti itu. Ini kenapa nggak bisa digeser ya, option? Nah, ini ya. Nah, ini referensi yang Ibu pakai sehingga pada akhirnya ini akan mengarahkan Ibu untuk bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Dan ini didasarkan daripada referensi MTBS di tahun 2002 ya. Jadi ini adalah jawabannya. Memberikan oksigen sebanyak 1 sampai 4 liter per menit. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Silakan Ibu Bidan. Oke, yang menjawab saling mengejar antara option A, B, dan D. Ya, pastikan jawabannya itu benar ya Bu Bidan. Jangan sampai salah, jangan sampai terkecoh. Oke, baru 12 orang yang menjawab. Oke, saling mengejar antara A, B, dan D. Oke, kita langsung bahas ya. Walaupun pada hari ini hanya menjawab sebanyak 58%. Dan harapannya walaupun tidak memilih melalui polling, saya berharap Ibu juga mempunyai jawaban ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut bahas. Nah, kita fokus kepada pertanyaan yang ada di dalam soal. Di mana yang ditanyakan itu adalah
Imunisasi apakah ya, imunisasi dasar apakah yang paling tepat diberikan pada kasus ini? Yang pada hari ini kita bicarakan adalah seorang bayi laki-laki yang juga mengalami keluhan badan panas dan sesak nafas sejak tadi malam. Dan hampir menyamai dari kasus yang sebelumnya, dia mengalami mengi atau nafas bayi yang berbunyi atau wheezing dan tidak mau menyusu. Nah, tidak mau menyusu itu dikarenakan karena keadaan badan si laki-laki yang memang tidaklah sehat, yaitu juga sangat mempengaruhi. Kemudian berat badannya normal, kemudian ditambah lagi dengan suhu badan yang sangat tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dari kata kunci yang ada dengan keluhan badan panas, sesak nafas, nafas bayi berbunyi, tidak mau menyusu dan panas tinggi dan tampak kuku kebiruan, itu merupakan kata kunci yang mengarahkan kita bahwa si bayi laki-laki ini mengalami pneumonia. Nah, kalau kita bicara mengenai imunisasi dasar pada kasus yang kita kaitkan dengan kasus pneumonia, tentunya ini sangat ditandai ya dengan kasus pneumonia yang sangat berat ini, di mana bayinya itu sangat tampak lemas ya, tampak sangat lemas ya. Jadi dia tidak mau menyusu, tidak mau minum, atau mungkin tidak mau makan kalau memang si bayi ini sudah bisa diberikan makanan MPASI, tapi dikarenakan umur 2 bulan mungkin tidak tepat ya. Kemudian terkadang dia juga mengalami kejang, tapi di dalam soal tidak mengalami kejang. Dan ditambah lagi dia kemungkinan akan mengalami dehidrasi karena kita lihat di sini dengan suhu badan 38,5 itu merupakan suhu yang sangat tinggi, maka harus segera untuk mendapatkan penanganan. Dan kalaupun pneumonia ini tentunya tidak boleh dianggap enteng karena ada pun beberapa upaya yang dilakukan untuk si bayi terhindar dari penyakit pneumonia ini, maka sangatlah perlu dia mendapatkan imunisasi dasar yaitu PCV, yaitu dengan pneumonia conjugate vaccine yang merupakan bentuk pencegahan yang paling efektif untuk penyakit pneumonia ini. Nah, kenapa ini sangat penting untuk diberikan dalam bentuk langkah pencegahan pneumonia melalui pemberian vaksin agar si bayi ini tidak mudah terserang penyakit yang berbahaya ini. Betapa pentingnya vaksin pada bayi ini karena vaksin PCV ini memegang peranan sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi ya, yang pada hari ini yang kita bicarakan itu adalah pneumonia. Nah, dengan vaksin yang merupakan bentuk pencegahan terhadap pneumonia ini, dia juga diprioritaskan dalam 2 tahun pertama usia anak karena kita tahu sistem imun pada anak masih berkembang pada usia tersebut. Jadi pada akhirnya sangat pentinglah pada akhirnya si bayi diberi vaksin PCV ini ya, karena tidak hanya sekedar mencegah pneumonia, tapi juga dia mampu mencegah berbagai penyakit, misalnya pneumonia kokus, meningitis, kemudian otitis ya, kemudian bakteremia, dan sangat penting pada akhirnya pemberian PCV ini sangat diprioritaskan untuk diberikan pada bayi yang kalau kita lihat daripada waktu pemberian imunisasi itu sendiri, itu bisa dimulai pada usia anak berumur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Yang tentunya diberikan sebanyak 2 kali dengan booster pada usia antara 12 sampai 15 bulan. Dan kemudian diikuti dengan bulan yang lainnya dengan diberikan juga sebanyak 2 kali. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka dipastikan untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada bayi terkait dengan penyakit pneumonia, jawaban yang tepat itu adalah PCV. Dan kalaupun ada beberapa option yang lain yang ada di dalam soal, misalnya kayak BCG, itu dipastikan untuk vaksin penyakit tuberkulosis, kemudian OPV itu terkait dengan penyakit polio, kemudian DPT, HB, HIV itu terkait dengan perlindungan dari beberapa penyakit, difteri, pertusis, kemudian tetanus, hepatitis B, kemudian meningitis ya, dan sedangkan kalau untuk vaksin campak sudah pasti itu untuk perlindungan bayi terkait dengan penyakit campak dan rubella. Ya, jadi berdasarkan dari kata kunci dan pemaparan tadi, maka jawaban yang paling tepat dari opsi yang ada itu adalah option A.
yaitu pneumonia conjunct infection atau PCV. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita pindah ke soal berikutnya. Silakan. Oke, saya lihat wajah-wajah Ibu bidang kita semua pada serius semua ya. Harapannya bisa menjawab dengan cepat dan benar. Oke, sudah ada yang bisa menjawab di kolom chat. Pollingnya Mbak Fitri. Oke, hati-hati. Bentar ya, Ibu. Sinyal di sininya sedang jelek, Ibu. Bentar ya, Bu. Oke, ini kayaknya jawabannya beragam ya. Ada yang milih option A, ada option B, ada E, ada A, pada akhirnya EA gitu. Semangat ya. Terlalu lama ini ya. Satu soal 1 menit lebih. Gimana Ibu? Pollingnya udah keluar Pak? Belum. Atau lanjut kita bahas? Bahas aja lah lagi, Bu. Mbak Fitri, saya izin untuk bahas. Halo Mbak Fitri. Oke, saya bahas aja Bu ya. Mungkin
jaringan di sana ya. Oke, kita fokus kepada pertanyaan yang diminta ya. Yang pada kali ini dia bicara mengenai gejala utama. Gejala utama yang paling tepat yang terjadi pada kasus tersebut. Nah, sudah dipastikan di sini kata kuncinya sebenarnya sudah terlihat jelas ya, di mana si bayi mengalami diare ya dengan BAB yang melebihi dari 10 kali sehari ya. Kalau kita sandingkan dengan gejala dan tanda dan gejala pada diare itu sebenarnya kalau dia sudah melebihi 3 kali dalam sehari itu sudah dianggap si bayi mengalami diare. Dan kemudian kata kunci yang lebih jelas di sini adalah feses lendir berdarah. Itu adalah kata kunci utama ya pada kasus ini. Dan kalaupun ada keluhan mulut kering, panas tinggi ya, kemudian malas minum dengan suhu panas dan kulit tidak elastis, itu merupakan kata kunci pendukung. Namun untuk feses lendir berdarah itu sebenarnya sudah menandai bahwasanya si bayi ini mengalami disentri ya, karena itu merupakan tanda yang memang sudah pasti ya terkait dengan kondisi si bayi perempuan ini. Nah, bicara mengenai disentri ya, ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pencernaan khususnya pada usus yang memang ditandai dengan feses belendir ataupun berdarah. Jadi kalau kita bicarakan mengenai penyebab dari disentri ini, tentunya ini berkaitan dengan yang namanya bakteri. Nah, kalau kita lihat daripada gejala yang muncul yang ada di dalam soal seperti BAB yang lebih cair, yang saya jelaskan tadi, kalau dia sudah melebihi dari 3 kali sehari, itu dipastikan si bayi sudah mengalami yang namanya diare dengan tekstur tinja yang tentunya lebih cair. Dan kalaupun berbicara mengenai berlendir, ya pada beberapa kasus yang ada dengan darah pada tinja bayi yang berlendir itu sudah pasti menandai si bayi mengalami infeksi virus, ya. Jadi infeksi ini memicu peradangan usus yang membuat BAB si bayi ini mengalami berdarah. Dan kalaupun berbicara selain darah pada tinja, infeksi usus ini juga dapat ditandai dengan diare yang berlendir, kemudian demam, kemudian bayi juga mengalami bayi juga rewel. Dan kalaupun berbicara mengenai tinja yang mengeluarkan lendir itu untuk membantu tinja melewati usus dengan lancar biasanya. Jadi untuk beberapa kondisi bayi terkadang bisa mengeluarkan sebagian lendir di tinjanya. Dan lendir ini keluar bersama tinja biasanya terlihat seperti garis atau benang yang berlendir. Namun jika tinja mengeluarkan lendir terlalu banyak, kemudian kental dan disertai dengan gejala yang lain, tentunya perlu kita waspadai ya. Jadi karena apa? Karena dengan bayi yang berlendir itu juga bisa menandai adanya gangguan pencernaan pada bayi dengan kondisi medis tertentu. Jadi kalaupun bicara mengenai beberapa gejala yang ada, bisa dipastikan di sini gejala utama yang paling tepat untuk kasus disentri ini adalah yaitu dengan feses lendir berdarah ya. Jadi pada akhirnya di sini kalau kita lihat dari pemaparan yang ada ya, kalau kita lihat dari panduan MTBS-nya dengan melihat ya, dengan melihat meraba, dengan melihat keadaan umum si anak, dia tidak mengalami tidak sadarkan diri, kemudian matanya cekung, kemudian dia juga malas menyusu. Dan kalau kita lihat dari turunnya itu sendiri, justru dia itu terjadi prosesnya sangat lambat karena terlihat lipatan kulitnya. Jadi kalau kita arahkan di sini, si bayi mengalami dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan ataupun sedang. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada, maka jawabannya tepat untuk kasus ini adalah option E dengan fesis lendir berdarah. Dan kalaupun ada panas tinggi itu merupakan gejala lain dari disentri, begitu juga dengan mulut kering, mata cekung, dan kulit tidak elastis juga gejala lain dari disentri. Tapi dari sekian yang mengarah kepada disentri itu yang lebih tepat itu ada fesis lendir berdarah. Jadi berdasarkan dari kata kunci, maka jawaban yang tepat itu adalah option E. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Silakan Ibu Bidan.
Oke. Ada yang menjawab option B, C, dan E. Ya, harus hati-hati ya, Bu. Walaupun memang di sini lebih dari separuh yang menjawab option C, tapi belum tentu jawabannya benar. Mungkin itu jawaban B ataupun E. Oke, kita lanjut bahas. Ya, kita fokuskan kepada pertanyaan. Ya, pertanyaan yang diminta pada kasus ini, yang ditanyakan itu adalah penyebab yang paling tepat kasus ini. Ya, nah, otomatis kita fokus kepada kata kunci ya, dengan bayi usia 12 bulan datang ke TPMB dengan keluhan nafsu makan turun, lemah sejak 1 hari yang lalu. Namun di sini dipastikan lagi si bayi juga mengalami bibir pucat, tangan dan kaki dingin. Itu merupakan kata kunci, namun ada lagi kata kunci utama yang kalau kita kaitkan dengan keadaan kadar hemoglobin si bayi ini yang berada di 9 gram per DL. Nah, itu adalah kata kunci. Dan kalaupun ada kata kunci yang lain terkait dengan nafsu makan turun, kemudian lemah, kemudian bibir pucat dan tangan dan kaki dingin, itu merupakan kata kunci pendukung. Nah, berbicara mengenai kadar hemoglobin, tentunya ini dikaitkan dengan yang namanya anemia. Ya, kita tahu bahwa anemia ini merupakan berada pada rentang yang kurang normal, yang pada hari ini dia berada di 9 gram per DL. Nah, ini merupakan salah satu jenis anemia yang dialami oleh si bayi di mana dia mengalami kekurangan zat besi. Ya, jadi kekurangan zat besi karena di sini jumlah sel darah merah di dalam tubuh berkurang hingga dalam batas normal. Nah, dengan keadaannya seperti ini, tentunya tubuh si bayi ini akan kesulitan untuk menghasilkan sel darah merah ataupun sel darah merah yang rusak. Selain daripada itu, anemia ini juga bisa mengakibatkan yang namanya perdarahan berat sehingga pada akhirnya sel darah merah dan hemoglobin ini berkurang secara drastis. Dan ada pun beberapa gejala yang muncul pada bayi yang mengalami anemia itu terlihat dalam soal ya, seperti lelah, pucat, kemudian nafsu makan turun, kemudian juga akan mempengaruhi yang namanya tumbuh kembang si bayi. Jadi pada akhirnya di sini ada pun beberapa penyebab anemia pada bayi yang dikaitkan dengan kasus yang ada di dalam soal itu lebih tepat adalah kekurangan zat besi, ya, kekurangan zat besi. Dan kalaupun berbicara mengenai kekurangan zat besi ini, tentunya kalau kita kaitkan dengan tanda dan gejala, ini berhubungan dengan kekurangan zat yang lain ya, seperti zat besi yang lain seperti asam folat, kemudian tambah lagi dengan vitamin B dan 12. Dan kalaupun ada opsi yang lain yaitu terkait dengan penyakit tertentu, itu bukan merupakan jawaban yang tepat karena berbicara mengenai penyakit tertentu, tentunya ini berhubungan dengan defisiensi sel darah merah pada bayi, yang dimana penyakit-penyakit tertentu seperti infeksi bakteri, kemudian gangguan sumsum tulang, kemudian gagal ginjal ataupun kanker. Dan kalaupun untuk opsi kerusakan sel darah yang pada kali ini di opsi B, itu terkait dengan defisiensi sel darah merah yang disebabkan oleh kerusakan sel darah, di mana baik itu karena thalassemia atau karena adanya ketidakcocokan daripada darah antara ibu dan bayi. Dan kalaupun berhubungan dengan ibu, tentunya ini juga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Kemudian kalau untuk opsi D terkait dengan perdarahan, itu juga bukan merupakan jawaban yang tepat karena kehilangan banyak darah ataupun perdarahan itu paling umum terjadi pada bayi pada saat proses dari pengambilan darah dengan rutin. Ya, ketika bayi mendapatkan perawatan medis, sehingga kemungkinan terjadinya adanya kerusakan ataupun perdarahan. Dan kalaupun pada option E terkait dengan produksi sel darah merah,
ya produksi darah merah, itu biasanya si bayi mengalami defisiensi sel darah merah pada bulan pertama setelah dia lahir. Dan tentunya ini masih dianggap normal karena dia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Sehingga tubuh si bayi memerlukan waktu untuk memproduksi sel darah merah sehingga pada akhirnya cukup untuk mendukung pertumbuhan daripada bayi itu sendiri. Nah, berdasarkan daripada kata kunci dan pemaparan materi tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah option C, dengan si bayi mengalami kekurangan zat besi. Dan kalaupun ini ditandai dengan tanda dan gejala, si bayi mengalami anemia, ya, di mana dia mengalami kadar hemoglobin antara 7 sampai 10 per dl. Oke, terima kasih jawabannya Ibu. Kita pindah ke soal berikutnya. Silakan. Oke, harus hati-hati. A, B, C saling mengejar Ibu Bidan. Oke, kita lanjut bahas soal ya. Jadi di sini kita fokus lagi ke pertanyaan yang diminta ya. Yang ditanyakan itu adalah diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut. Nah, sebelum kita untuk menegakkan diagnosis, makanya kita butuh yang namanya melakukan pengkajian untuk mendapatkan data secara subjektif dan objektif. Nah, di sini kita lihat dengan seorang bayi laki-laki umur 10 bulan datang dengan tampak telinga berair. Nah, itu merupakan kata kunci utama dan ditambah lagi dengan dia sering menarik telinga. Mungkin ada ketidaknyamanan pada si bayi yang terjadi di bagian telinga dan kalaupun ada rewel itu merupakan perasaan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh si bayi. Ditambah lagi dengan adanya suhu tinggi itu bisa mengarah kepada si bayi mengalami terjadinya infeksi. Nah, infeksi seperti apa? Kalau kita bicara mengenai bagian telinga, ini dikaitkan dengan si bayi mengalami infeksi telinga. Ya, infeksi telinga. Nah, berbicara mengenai infeksi telinga, ini merupakan peradangan pada telinga tengah yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri yang ditandai dengan telinga berair dengan menumpuknya cairan yang berada di belakang gendang telinga. Walaupun memang untuk penyakit telinga ini sangat sering dialami oleh anak ya karena adanya beberapa hal, salah satunya infeksi karena itu yang menyebabkan si anak menjadi rewel ya karena dia merasa sakit, kadang juga mengganggu sistem pendengarannya ya. Jadi infeksi telinga yang terjadi pada bayi ini merupakan keluhan yang cukup sering terjadi ya, di mana dia terkena infeksi, lebih rentan terkena infeksi karena dikaitkan dengan daya tahan tubuh yang masih lemah.
selain dengan adanya obat-obatan, ada juga beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi infeksi telinga pada bayi jikalau si bayi berada di rumah. Dan kalau kita kaitkan dengan infeksi telinga ini, biasanya ini terjadi pada bagian telinga bagian tengah ya. Jadi ini diakibatkan oleh infeksi bakteri atau virus. Nah, kemudian sebagian besar dari otitis media yang muncul akibat infeksi ini biasanya berasal dari saluran eustachius yang merupakan saluran yang menghubungkan antara telinga, hidung, dan tenggorokan. Jadi dengan adanya keluar cairan tadi ya itu disebabkan karena adanya peradangan pada telinga tengah ya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dan kalaupun ada beberapa tanda-tanda yang lain diakibatkan dengan telinga yang berair akibat infeksi, misalnya demam yang ada dalam soal dengan suhu yang sangat tinggi, kemudian nafsu makan kurang, kemudian perilaku si anak yang berubah seperti lebih rewel dan menangis, makanya berdasarkan dari kata kunci yang ada dan kemudian dikaitkan dengan manajemen terpadu pada balita sakit, maka si bayi mengalami yang namanya infeksi telinga kronis karena di sini dipastikan tampak cairan yang keluar dari telinga yang sudah melebihi terjadi selama 14 hari dan juga ditandai dengan dia sering menarik-narik telinga ya. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada maka jawaban yang tepat itu adalah option C yaitu infeksi telinga kronis ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini jawabannya ya penjelasan option A, B, C dan D-nya bisa dibedakan ya Bu Bidan ya. Kalau matoiditis itu gejala pembekakan yang nyeri di belakang telinga. Infeksi akut itu diikuti selama kurang dari 14 hari. Kalau tidak ada infeksi telinga, tidak ada nyeri, nanah yang keluar, dan infeksi telinga akut ini itu tidak diagnosis yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan. Oke, kita lanjut bahas. Di sini terlihat lebih banyak menjawab option B, ya. Oke, kita fokus kepada pertanyaan diminta. Kita bicara mengenai langkah awal dari beberapa option yang ada, mana yang lebih tepat untuk dilakukan pada kasus di sini. Nah, yang menjadi kata kunci yang ada di dalam soal itu adalah si bayi perempuan ini sering menggaruk telinganya ya. Jadi dia merasakan ketidaknyamanan. Kemudian tambah lagi dengan tampak bengkak dan kemerahan di belakang telinga. Kemudian ditambahi dengan terasa hangat pada area belakang telinga. Itu merupakan kata kunci. Jadi tiga informasi tadi merupakan kata kunci utama yang ada di dalam soal yang tentunya masih berbicara tentang infeksi telinga. Ya,
Jadi kalau kita lihat infeksi pada bagian mastoiditis yang merupakan infeksi pada tulang, yang lebih tepatnya pada tulang mastoid, di mana tulang ini terletak antara di belakang telinga, yang terjadi akibat komplikasi dari infeksi telinga tengah yang tentunya tidak diobati dengan baik. Nah, berbicara mengenai infeksi ini, tulang mastoid ini terdiri dari beberapa rongga udara, ya, yang tentunya dia bertekstur lebih lunak dan dia berfungsi untuk dan mengatur tekanan udara yang ada di dalam telinga. Dan ini juga merupakan mastoiditis, ini merupakan infeksi yang sangat serius ya, yang tentunya perlu ditangani dengan baik. Dengan begitu, resiko terjadi komplikasi juga tentu akan lebih dekat, seperti penyebaran infeksi ke otak ya. Kalau seandainya bisa ditangani dengan baik, tentunya ini bisa dapat dicegah. Dan kalaupun bicara mengenai penyebab, ini disebabkan oleh infeksi telinga tengah pada bagian daripada otitis media yang tidak diobati dengan baik. Dan ketika tidak ditangani dengan baik, maka kuman tersebut tentunya akan menginfeksi telinga tengah yang tentunya akan menyebar ke telinga di bagian dalam, kemudian ke tulang mastoid dan menyebabkan kerusakan pada tulang tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya apa? Dengan gejala-gejala yang ada di dalam soal, ya, maka berdasarkan dari pertanyaan yang diminta terkait dengan langkah awal yang kemudian kita kaitkan dengan MTBS, maka jawaban yang tepat itu adalah dengan memberikan dosis pertama antibiotik yang sesuai. Jadi dengan keadaan yang seperti itu, maka dipastikan di sini jawaban yang paling tepat itu adalah option A, ya, option B ya, dengan antibiotik dengan dosis pertama. Karena terlihat di dalam soal di sini selain memberikan dosis pertama antibiotik yang sesuai, kemudian dilanjutkan dengan dosis pertama paracetamol untuk mengatasi nyeri dan segera untuk melakukan rujukan, sehingga pada akhirnya dengan tindakan yang cepat maka mastoiditis ini bisa dihindari dengan baik. Dan kalaupun untuk opsi yang lain dengan rujuk segera itu merupakan tindakan pengobatan dari mastoiditis, tetapi karena dia bicara langkah awal, maka tentunya diawali dengan pemberian antibiotik dengan dosis pertama. Dan kalaupun untuk opsi yang lain terkait dengan nasihati kapan harus kembali, itu merupakan tindakan pengobatan untuk infeksi telinga akut dan kronik dan bukan untuk mastoiditis ini. Dan kemudian kalau opsi yang lainnya mengeringkan telinga dengan penyerap, itu juga merupakan bagian dari pengobatan infeksi telinga akut dan kronik. Begitu juga dengan obat tetes pencuci dengan larutan NaCl atau H2O2 dengan 3%. Jadi berdasarkan dari kata kunci tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah dengan pemberian antibiotik dengan dosis pertama dengan option B. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Ibu Bidan. Oke. Ada option A, ada option B.
Oke. eh, Baru 64% yang menjawab. Silakan Ibu Bidan, jangan ragu. Ini harus benar dijawab ini. Karena tentunya ini pertanyaan sangat mudah sekali kalau menurut saya ya Bu ya. Semangat Ibu. Oke, 71%, 95% menjawab option A, dan 5% menjawab option B, tapi belum tentu benar ya kalau untuk option A, walaupun respondennya menjawab banyak di 95%. Oke, langsung kita bahas. Kita fokus lagi ke pertanyaan yang diminta ya, terkait dengan penyebab apa yang paling tepat pada kasus tersebut, di mana si bayi dengan usia 12 bulan dengan keluhan batuk pilek ya. Batuk pilek dikaitkan dengan lemas dan badan panas, namun di sini tentunya yang menjadi kata kunci utama yaitu keruh pada bagian kornea, kemudian adanya ruam, bintik di wajah dan leher, dan ada luka pada mulut. Nah, itu merupakan kata kunci utama. Dan kalaupun dengan suhu tubuh yang tinggi, kemudian batuk pilek itu dan lemas dan badan panas, itu juga merupakan kata kunci pendukung. Nah, tentunya kalau kita kaitkan dengan tanda dan gejala yang terjadi pada si bayi perempuan ini, tentunya ini mengarah kepada kejadian campak ya. Jadi kejadian campak itu merupakan penyakit ya, penyakit yang disebabkan karena infeksi virus morbili ya. Morbili virus yang merupakan penyakit yang sangat menular yang terjadi pada anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak. Kemudian dia memiliki sistem imun yang lemah dan si anak juga memiliki kekurangan vitamin A. Nah, kemudian kalaupun melihat dari tanda-tanda gejala yang lain yang biasanya muncul pada antara 10 sampai 12 hari setelah terinfeksinya virus, berdasarkan dari tanda-tanda gejala yang ada di dalam soal seperti yang saya bacakan tadi, ada beberapa tahapan-tahapan daripada gejala pada si anak ya. Misalnya apa? Yang pertama, ya dia mengalami infeksi dan inkubasi ya, mengalami infeksi dan inkubasi ya di antara sebelum sampai 10 sampai 12 hari ya, pertama setelah terpapar, di mana virus ini akan menyebar di dalam tubuh tetapi dia belum menimbulkan gejala campak apapun pada si bayi. Nah, kemudian berlanjut pada munculnya gejala awal yang biasanya ini terjadi antara 2 sampai 3 hari. Sama adanya demam ya, bisa demam tinggi, dia biasanya juga diiringi si anak mengalami batuk pilek ditambah dengan mata merah pada daerah konjungtivisnya, dan ditambah lagi si anak ini juga mengalami sakit tenggorokan. Nah, kemudian pada tahap ketiga barulah muncul yang namanya gejala ruam dan bintik ya. Jadi ruam dan bintik ini akan muncul pada hari ketiga atau hari keempat, di mana gejala ini berupa ruam dan bintik yang mungkin terlihat warna merah pada kulit kalau seandainya kulitnya itu terang, dan abu-abu atau ungu kalau seandainya si anak memiliki kulit sawo matang ya. Jadi selain berwarna kemerahan, bintik campak juga dirasakan terasa gatal, dan biasanya dia akan menyebar di belakang telinga, kemudian lanjut ke wajah, kepada perut, lengan, hingga kaki. Yang pada akhirnya pada saat yang sama, anak juga dapat meningkat sampai mencapai suhu 40 derajat Celcius. Dan nanti kalau seandainya dia sudah melalui beberapa tahapan tadi, maka kalau berlangsung selama 7 hari, maka ruam itu akan menimbulkan bekas berwarna kecoklatan dan kulit mengelupas, dan setelah itu tentunya anak akan tampak bersih kembali kalau seandainya dia mendapatkan penanganan yang baik. Nah, kemudian berdasarkan dari kata kunci yang ada dan ditambah lagi dengan tanda dan gejala yang ada di MTBS, maka si anak mengalami yang namanya campak. Tapi dikarenakan yang ditanyakan itu adalah penyebabnya, maka jawaban yang tepat itu adalah si bayi mengalami morbillivirus ya, virus campak. Dan kalaupun untuk beberapa opsi yang ada ya, virus varicella itu terkait dengan virus cacar air,
Kemudian Streptococcus pneumonia itu merupakan penyebab dari bakteri pneumonia. Kemudian respiratory syncytial virus itu merupakan virus HISPA. Dan adapun Corynebacterium spiriteria itu merupakan bakteri dari difteri, penyakit difteri. Jadi harus dibedakan ya Bu Bidan ya. Jadi berdasarkan dari kata kunci dan pemaparan materi yang tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah morbillivirus dengan option A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Ibu Bidan untuk soal ke-8. Oke, option B dan D saling mengejar, ditambah lagi dengan option A. Harus hati-hati Ibu. Jawaban yang tepat, jangan sampai terkecoh. Oke, baru 65%. Ibu bidannya yang menjawab. Ditambah lagi ini dengan option C. Nah, kenapa beragam ini Bu jawabannya? Harus hati-hati. Oke, cukup. Nah, kita lanjut ke pembahasan soal. Yang ditanyakan di sini adalah peran bidan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut. Nah, kita lihat di sini ada seorang bidan desa mendapatkan kunjungan ibu yang memiliki bayi usia dengan keluhan ketidakpuasan informasi terkait dengan pengobatan infeksi mata, tetes mata oleh kader kesehatan setempat. Pada saat ini, bidan mengajarkan kepada si ibu bagaimana cara mengobati infeksi lokal di rumah. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada, ya terkait dengan peran utama apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, kita lihat kata kuncinya, ya, mengajari cara mengobati infeksi lokal di rumah, ya. Terkait dengan tanda dan gejala, si bayi mengalami penyakit mata yang tentunya membuat merasa tidak nyaman, ya. Tentunya ini sangat berisiko akan mengganggu penglihatannya. Dan si ibu dan keluarga tentunya juga harus mengenali. Tapi dikarenakan pada hari ini dia ingin mendapatkan informasi pada kader dan terjadi ketidakpuasan, maka di sini peran bidan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan derajat kesehatan daripada masyarakat, ya, keluarga dan masyarakat, namun juga memberikan pelayanan kebidanan yang berperan dalam mengolah pelayanan, ya, apakah itu dengan memberikan menjadi penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing, fasilitator, penggerak daripada masyarakat, tapi berdasarkan dari kata kunci terkait dengan mengajari cara mengobati infeksi yang lokal, maka jawabannya itu adalah penyuluh dan konselor. Dan kalaupun untuk jawaban option yang lain, di mana si bidan sebagai pengelola, itu biasanya si bidan berupaya menjadi pengelola yang baik terkait dengan layanan kesehatan ibu dan anak, ya, baik itu Kespro, KB, dengan memanfaatkan iptek, kemudian serta memperhatikan potensi sosial budaya dan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Dan kalaupun bicara mengenai penyuluh dan konselor, seperti jawaban yang tadi, di mana di sini si bidan berupaya untuk memberikan bentuk pendidikan kesehatan ataupun dalam bentuk kesehatan kalaupun ditujukan kepada beberapa orang ibu. Dan kemudian terkait dengan pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, ini si bidan berupaya untuk memberikan pembimbingan, pendampingan ke kader ataupun kepada mahasiswa kesehatan. Dan kalaupun kepada penggerak, peran serta masyarakat dan pemberdaya perempuan, ini biasanya lebih sebagai penggerak dan pemberdaya individu dan keluarga dalam peningkatan kesehatan ibu
dan anak dengan memanfaatkan potensi sosial budaya dan sumber daya seorang efektif dan efisien. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada dan berdasarkan dari pemaparan tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah option A sebagai penyuluh dan konselor bagi si ibu, bukan untuk si kader. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal ke nomor 9. Silakan. Oke. Nah, kenapa beragam ini Bu Bidan? Semuanya menjawab option A, B, C, dan E. Oke. Hati-hati, fokus, jangan sampai salah. Ya, sudah melebihi 58% menjawab. Semuanya menjawab option A, B, C, dan E. Ya. Jadi memang di sini Ibu harus benar-benar memahami manajemen terpadu balita sakit karena ini memang mayoritas ini ada keluar ya pada UKOM ya. Oke. Kita fokus kepada pertanyaan diminta yang di sini yang diminta itu adalah langkah awal. Langkah awal yang paling tepat dilakukan pada kasus ini dan tentunya kita lanjut untuk mencari kata kunci yang ada di dalam soal. Nah, kalau kita lihat di sini dengan keadaan anak dengan panas tinggi dan mencret melebihi 3 kali dalam sehari, itu sudah mengarah si bayi mengalami diare, ya. Kemudian menyusu ASI dengan lahap, ya, itu juga merupakan kata kunci pendukung. Dan mata cekung dan terlihat lipatan kulit saat dicubit, itu merupakan arahan kita untuk menetapkan si bayi mengalami yang namanya diare, ya. Jadi diare itu merupakan salah satu masalah kesehatan yang sangat umum terjadi pada si bayi, di mana kasus di sini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya. Namun ini juga bisa berisiko mengalami komplikasi kalau tidak ditangani dengan baik. Karena apa? Salah satu yang terjadi pada si bayi mengalami dehidrasi. Ya, di mana dehidrasi ini terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan tentunya ini bisa berujung kepada berat badan bayi yang rendah dan laju metabolisme cukup tinggi. Hal ini akan membuat si bayi menjadi lebih sensitif jika kehilangan cairan walaupun jumlahnya sedikit. Dan dengan si bayi yang sakit tentunya lebih rentan mengalami dehidrasi karena dengan sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang dengan sempurna ditambah lagi dengan serta berkurangnya nafsu untuk menyusu dan makan. Dan kalau kita kaitkan dengan MTBS, ya, MTBS dengan si bayi mengalami mata cekung, kemudian haus, minum dengan lahap, kemudian ditambah lagi dengan cubitan kulit perut, ya. Kalau kita tahu, kalau misalnya si bayi ini kita cubit bagian kulit perutnya, kalau dia kembalinya lambat ataupun lambat itu dipastikan si bayi masih terlihat lapisan kulitnya. Tapi kalau seandainya sangat lambat kurang dari 2 detik itu sudah mengarah kepada kulit perutnya itu kembali sangat lambat. Jadi berdasarkan dari kata kunci ataupun daripada panduan yang ada di MTBS, si bayi mengalami diare, dehidrasi ringan dan sedang. Dan kalaupun berbicara mengenai pertanyaan yang ada di dalam soal tadi, langkah awal apakah yang paling tepat yang terjadi pada kasus ini dikarenakan si ibu memaksa pulang sebelum pengobatan 3 jam pertama, maka jawabannya tepat itu adalah dengan menyiapkan cairan oralit di rumah. Karena apa? Karena sesuai dengan panduan NTBS itu terlihat di sini
kita selaku tenaga kesehatan berupaya untuk mengajarkan ibu bagaimana penanganan diare di rumah karena ibu memaksa pulang, ya. Apakah itu dengan Maaf memberi Ibu, makan, kemudian maaf Ibu. halo, Halo menjelaskan, izin Ibu, ya, izin Ibu. ya. Option jawabannya bukannya C ya Bu yang ajarkan membuat cairan oral di rumah Bu. Option C, Kalau iya Bu, option C ya, ajarkan maaf, menyiapkan. mengajarkan Iya. olahraga di rumah, ya, ya benar. Nah, di sini kalau kita desainkan kan di sini, ya. Di sini Iya Bu. patwanya mengajarkan si ibu untuk membuatkan saluran cairan di rumah dengan memberikan dengan pada akhirnya nanti si ibu mampu untuk memberikan cairan tambahan, ya, dengan menjelaskan kepada si ibu, kemudian anak dipastikan harus tetap diberikan oralit, ya, kemudian mengajari ibu bagaimana mencampur dan memberikan oralit, ya, yang telah diberikan oleh nakesnya itu sendiri, dan menunjukkan kepada si ibu berapa banyak oralit ataupun cairan lain yang harus diberikan kepada si anak sehingga pada akhirnya si anak tidak akan mengalami dehidrasi. Ditambah lagi dengan pemberian tablet zinc, kemudian lanjutkan pemberian makan dan adanya kesepakatan kunjungan ulang untuk mengevaluasi daripada kondisi si bayi tadi. Oke, jadi berdasarkan dari kata kunci, ya, berdasarkan dari kata kunci, maka jawaban yang tepat tadi adalah dengan option bagaimana kita menyiapkan cairan oral di rumah, itu yang akan kita ajarkan kepada si ibu kalau seandainya ibu memaksa pulang sebelum pengobatan yang kita berikan itu selesai, ya, dan itu sudah memang tertuang di dalam MTPS. Oke, berdasarkan dari kata kunci, maka jawaban yang tepat itu adalah dengan option C. C. Oke. C. P ya, C ya, oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan Ibu. Oke, masih kejar-kejaran antara option A, B, dan E, ya. Jadi ini harus hati-hati, jangan sampai salah. Ini soal yang terakhir untuk kita bahas untuk hari ini. Tetap semangat. Oke. Ini sangat gampang ini, Bu. Oke, langsung kita bahas ya. Oke, ada yang menjawab option A, B, C, dan E. Nah, yang ditanyakan itu adalah langkah awal apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut. Nah, kalau kita melihat dari kata kunci yang ada di dalam soal, kayaknya si bayi ini mengalami campak. Ya, penyakit campak yang memang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ditandai dengan, ya, dengan batuk pilek, itu merupakan kata kunci pendukung, lemas, kemudian mata merah, itu kata kunci utama, luka di mulut yang luas, dan adanya ruam kemerahan pada kulit menyeluruh. Itu merupakan kata kunci. Namun, pada saat ini, si bidan merencanakan mengobati luka dengan antiseptik mulut. Nah, jadi di sini si bidan sudah memberikan bentuk upaya intervensi untuk mengobati bagian mulut si bayi dengan antiseptik mulut. Nah, berdasarkan dari kata kunci yang ada, berbicara mengenai campak, ya seperti yang kita bahas sebelumnya,
Campak merupakan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus morbillivirus, ya, merupakan penyakit menular. Dan kalaupun nanti dengan mengobati luka di mulut dengan antiseptik mulut itu sudah benar, namun diawali dengan cuci tangan. Ya, itu sudah pasti ya, karena apapun yang kita kerjakan sebelum dan sesudah tindakan itu melakukan cuci tangan. Kemudian dilanjutkan dengan basuh mulut dengan larutan NaCl, oleskan nystatin dan cuci tangan kembali. Dan semuanya itu terpapar di MTBS ya. Jadi terlihat di sini dengan mengobati luka di mulut dengan antiseptik mulut diawali dengan cuci tangan. Jadi berdasarkan dari kata kunci yang ada dan pemaparan tadi, maka jawaban yang tepat itu adalah dengan cuci tangan dengan option A. Dan kalau ada pun option yang lain, itu juga merupakan bagian dari implementasi atau pengasuhan kebidanan dalam hal pengobatan luka di mulut. Tapi dikarenakan yang ditanyakan itu adalah langkah awal, maka yang tepat itu adalah dengan cuci tangan. Oke, terima kasih Bu Bidan atas jawabannya. Ada yang perlu kita diskusikan pada hari ini, Ibu Bidan? Untuk 10 soal yang kita bahas beberapa menit sebelumnya. Iya, boleh Bun. Saya tanya tentang soal nomor 2 tadi ya Bunda, masalah imunisasi. Oke, siap. Imunisasi. Iya, di situ kenapa saya tidak menjawab? Saya sudah tahu kalau itu gejala pneumonia dan imunisasi yang tepat memang PCV. Tapi kenapa enggak menjawab? Karena pikiran saya memberikan imunisasi itu bayi harus sehat. Sedangkan bayi itu panas, ya, kemudian dalam keadaan sakit lah. Kalau bayi dalam keadaan sakit seperti itu, imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Ya, jelas saya tidak menjawab karena dia sakit. Saya Iya. tahu itu PCV yang tepat untuk pneumonia memang PCV, umur sekian sudah tahu. Tapi karena dia kondisi sakit, panasnya 385, sesak dan sebagainya, sehingga mohon maaf saya tadi tidak menjawab. Yang saya tanyakan, kalau Ukomnas, berarti jawaban apapun mesti harus menjawab ya Bun ya? Enggak Iya, boleh tidak menjawab ya? tidak harus menjawab Bu, karena tidak ada pengurangan nilai kalaupun tidak menjawab. Jadi memang harus semuanya harus menjawab. Jadi dipastikan di Oh sini iya. harus menjawab dengan cepat dan tepat. Jadi cepatnya ya, jangan tepat. Iya, Pastikan di sini sebenarnya kalau untuk bimbingan saat ini Ibu mungkin bisa berleha-leha ya, bisa santai. Yang karena sebenarnya kalau dari standarnya untuk menjawab satu soal itu dengan 1 menit. Tapi itu bukan iya, waktu yang sangat panjang, justru pendek. Apalagi kita nanti ada pengaruh psikologis gitu ya, kemudian fisik yang mungkin belum iya, siap ya. Jadi harus dipastikan iya, stamina-nya Bu. Jadi dipastikan Ibu menjawab itu dalam waktu 40 detik, harus menjawab dengan cepat dan tepat untuk satu soal. iya. Karena harapannya, Berarti nanti saya jawab ragu aja dulu. Karena saya memang di hati nurani saya itu salah ini. Orang sakit kok diberi imunisasi. Itu ya, loh yang saya oke. itu gitu. Sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan ya Bu ya. Jadi pada intinya di sini saya menjelaskan tadi adapun bentuk langkah pencegahan pneumonia. Ya, saya jelaskan tadi bentuk pencegahan pneumonia dengan pemberian vaksin sehingga pada akhirnya si bayi ini tidak akan terserang penyakit yang berbahaya. Jadi berdasarkan dari yang tadi saya jelaskan imunisasi apakah yang paling tepat untuk mencegah yang tadi, untuk pencegahan dari penyakit Ini pneumonia. kan diberikan pada kasus tersebut saat orang itu datang di TPMP. Oh, Padahal tadi malam dia mengeluh seperti itu. Kalau orang itu datang ke tempat saya oke. berobat ke dokter dulu sampai sembuh. Kan KPCV itu untuk orang sehat, gitu maksud saya. Siap Ibu. Jadi nanti saya tambah. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Nanti saya pastikan lagi untuk menambahkan kalimat akhir bahwasanya untuk saat ini apakah untuk pencegahan pencegahan imunisasi untuk mencegah apakah yang sehubungan dengan kasus tersebut. Oke, nanti Iya, akan iya diperbaiki. Terima Bun. kasih Ibu Terima atas kasih ya Bunda. Mohon maaf. pembahasan sudah saya jelaskan bahwasanya ini bentuk daripada pencegahan dari penyakit pneumonia. Terima kasih Ibu, sangat jeli sekali ya. Ada lagi yang Terima mau kasih. ditanyakan Ibu? Jadi dipastikan ya Bu, Ibu menjawab dengan waktu 40 detik ya. Dengan harapan 20 detik nanti kita investasikan untuk Ibu memastikan lagi di akhir waktu jawabannya itu memang tepat atau tepat
atau tidak dari jawaban yang sudah Ibu pilih ya. Jadi harus hati-hati. Makanya Ibu sudah tepat untuk membuatkan keputusan untuk mengikuti kegiatan bimbel ini karena dengan cara berlatih otomatis kita sudah mulai terpapar dengan beberapa soal. Ya tentu saja soal ini tidaklah mudah. Ya soal ini sulit semua dan harus butuh kejelian yang lebih tinggi lagi sehingga pada akhirnya Ibu tidak terkecoh dan bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke. Ada lagi yang perlu kita diskusikan Ibu Bidan? Tetap semangat ya untuk menghadapi ujian UKOM ini. Ya, izin Bu. Ya Bu, silakan. Ya, perkenalkan Bu dari Vera dari Padang. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya Bu. Tadi saya telat masuk. Mungkin cuma beberapa soal yang saya bisa ikuti. Nanti apakah boleh minta nanti materi yang telah diberikan sebelumnya Bu? Terima Oke. kasih. Oke, nanti dari pihak Bidan Harapannya Ibu akan mendapatkan mendapatkan slide yang saya share pada hari ini dan rekamannya juga. Dan kemudian nanti kalau tidak salah nanti ada tryout-nya juga yang akan diselenggarakan oleh Bidan Harapan sesuai dengan paket yang diberikan. Jadi memang Ibu tidak salah pilih untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang penting Ibu jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Yang dibutuhkan itu adalah latihan. Ya, latihan karena kita untuk membuatkan soal memang tidak lepas dari yang namanya teori dan itu memang teorinya pun harus terstandar juga. Misalnya seperti ini, saya menggunakan referensi MTBS dan semuanya juga harus dipahami dan dipahami dan dimengerti oleh kita selaku tenaga kesehatan khususnya bidan. Benar nggak? Jadi memang ini memang semuanya ada di MTBS di buku yang terbaru di tahun 2022. Tidak ada yang keluar dari MTBS. Terima kasih Ibu. Ya, nanti Ibu minta di timnya ya. Terima kasih Bu. Oke, karena soalnya sudah kita bahas semuanya, maka saya kembalikan kepada Ibu sama Mbak Pitnya. Yang penting di sini Ibu yang mungkin bisa saya berikan berupa kata motivasi. Yang penting Ibu di sini jangan pernah berhenti belajar ya, karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Dengan kegiatan kita pada hari ini beberapa menit sebelumnya. Ini merupakan pengalaman yang sangat bernilai tentunya karena mengajarkan bagaimana cara Ibu untuk lebih jeli lagi untuk membahas soal, lebih tepat lagi, lebih cepat lagi. Karena apa? Dengan kegiatan yang seperti ini tentunya keilmuan Ibu juga akan semakin mendalam, tentunya akan memberikan peluang Ibu untuk bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Fitrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Bidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih Ibu DT atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang masih semangat untuk mengikuti bimbel ini. Izin Ibu jika ada yang mau di-sharing atau didiskusikan terkait soal, dipersilakan ya ibu-ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan kah atau ada yang mau di-sharing kan? Silakan ya ibu-ibu. Cukup, Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Mbak Fitri? Iya Ibu. Oke. Tidak lagi Mbak, kita tutup. Mohon maaf ya Ibu, tadi di sini sinyalnya kurang bagus Ibu. Oke, siap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya izin live ya Mbak Fitri. Iya Ibu, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk PPT untuk PPT hari ini baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan atau yang ingin di-share mengenai soal-soal yang Bu Deti sampaikan, baik, sudah terima kasih sekali pada ibu-ibu, Bu Deti, dan ibu-ibu sekalian. Selamat beristirahat ya ibu-ibu dan selamat menjalankan ibadah puasanya ibu-ibu. Izin ibu-ibu untuk on cam ya ibu-ibu, kita dokumentasi terlebih dahulu ya ibu-ibu.
1, 2, 3. Sebentar ya Ibu-Ibu. Untuk slide berikutnya Ibu-Ibu. Untuk yang di slide berikutnya boleh on cam ya Ibu-Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Ibu-Ibu atas waktunya. Semoga sampai bertemu di kelas berikutnya ya Ibu-Ibu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Ibu-Ibu. Izin saya live ya Ibu-Ibu. Semangat terus Ibu-Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum.